Hai Taurus, selamat datang di Fortune Star 222. Gue Lucky, siap bacain ramalan kamu untuk minggu ini. Untuk kamu semua Taurus yang punya Taurus di berchart kalian, ini pesannya bisa untuk kamu dan crosswatcher siapapun kalian yang punya koneksi dan berhubungan dengan Taurus. Kalian welcome untuk join karena mungkin pesannya juga bisa untuk kalian karena energi bisa tertukar, oke? Ini general reading, artinya nggak ada nama kamu, oke? Jadi gue baca berdasarkan energi yang keluar dan berdasarkan intuisi gue. Ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksakan untuk sesuai kalau memang tidak sesuai. Kalau emang nggak sesuai, gue sarankan untuk nonton moon sign kalian, Jupiter sign kalian, ascendant sign kalian, Jupiter bahkan North Nodes kalian, oke? Kalau kalian nggak punya berchart, itu di box deskripsi gue ada link dari Just Astrologi. Kalian tinggal klik, isi data-data kalian dan voila, kalian punya berchart. Itu gratis kok. Gue saranin sih untuk di save ya, karena sangat berguna untuk mempelajari diri kita sendiri yang memang setiap orang kan unik ya. Kalau di saat kita ngomong zodiak gue Pisces, belum tentu gue semua yang berzodiak Pisces kan sama, enggak, karena kita lahir berdasarkan jam, waktu, dan lokasinya ya, itu terdiri dari saat itu, detik itu juga, lokasi di situ, energinya ada apa. Nah, setiap individu itu bisa mempunyai banyak zodiak, oke? Kalau ascendant itu artinya untuk kalau kalian ingin melihat apa yang terjadi termanifestasi secara real, dan biasanya kalau di berchart itu selalu rumah pertama, first house, oke? Kalau untuk moon sign itu untuk melihat mood seseorang atau perasaan seseorang atau gimana, pengen tahu dia ngerasain apa sih yang dia rasa gitu, atau apa sih yang dia pikirin, kenapa sih dia berbuat gitu. Nah, ngelihatnya moon sign, karena seseorang itu bertindak dan berpikir berdasarkan apa yang dirasa. Untuk Jupiter itu Jupiter sign itu, jadi kalau relationship gue saranin untuk nonton Venus sama Jupiter sign kalian untuk yang cewek ya. Venus ya karena berhubungan dengan relationship, Venus kamu itu apa. Sedangkan Jupiter itu lebih untuk membawa ke wisdom, keberuntungan, dan Jupiter itu juga untuk lebih ke spouse ya, lebih level seriusnya lebih tinggi. Untuk yang cowok disaranin untuk melihat Mars sign-nya juga, karena Mars sign itu God of War, dewa perang, yaitu emang cocok divine masculine ya, gancoannya si Venus, oke? Dia lebih ke tindakan, kelakuan. North Nodes ya, North Nodes itu lebih ke takdir kita. Contoh kalau North Nodes kalian ada di Gemini ya, North Nodes kalian Gemini, artinya kalian sudah terbiasa dengan karakter Sagittarius, yang artinya karena itu adalah tujuan kita, North Nodes itu adalah tujuan kita, artinya kita diminta untuk berubah, meninggalkan, kalian diminta untuk meninggalkan karakter Sagittarius yang sudah mendaging di kalian gitu. Oke, karena Sagittarius adalah polaritinya si Gemini gitu. Oke, apalagi sun sign itu yang selalu bilang gue Pisces gitu. Artinya itu soulnya gitu. Kalau kita lagi baca zodiak kita, sun sign kita, itu lebih ke soulnya gitu, apa yang terjadi within di dalam kita, oke? Ini mini reading minggu ini, artinya gue cuma mau bikin singkat aja ya. Selalu dengan tema readingnya adalah dari mystical wisdom, dan gue akan ambil situasi kalian, fondasi kalian. Kaget gue, ini gue earphone gue nggak ngaco. Apa namanya, fondasi kalian, apa yang baru saja lewat, apa yang baru saja terjadi, fokus kalian dan outcome, dan gue tutup dengan guidance dan universe tarot. Oke? Let's go. Oh ya, ini timeless, artinya
Mungkin untuk beberapa dari kalian tidak sesuai karena memang belum terjadi gitu. Oke. Jadi semuanya tergantung dengan energi dan frekuensi kalian sendiri. Coba dicek lagi 2 minggu, 3 minggu lagi. Anytime sih gitu. Ya. Ada yang bahkan 1-2 tahun baru kejadian. Let's go. Taurus. Tema reading kalian apa? By the way, Taurus adalah Jupiter sign gue. Illusions. Embrace the truth. Jangan berilusi terus gitu. Kenyataan tuh kadang sakit, menyakitkan. Jadi ya kadang kita harus nelen yang namanya sakit. Aku ambil ini. Kita pakai good tarot ya, yang lumayan baru ini. Yang baru ini. Okay. Taurus. Three of Water kebalik. Artinya kita tidak lagi bersenang-senang, kita tidak lagi party-party, kita tidak lagi reuni, rekonsiliasi, kita tidak lagi berselingkuh atau bahkan gosip. Oke? Fondasi kita the Fool in reverse kebalik ya. Kita tidak memulai sesuatu yang baru. Kita tidak mengambil risiko. Kita tidak berani mengambil risiko untuk memulai sesuatu yang baru. Kamu kali, kalian, gue mau selalu tiap hari risiko buat gue. Apa namanya? Yang baru saja lewat. King of Fire. Ini energi Aries atau Leo atau Sagittarius. Mungkin beberapa dari kalian berhubungan dengan seorang Aries, Leo atau Sagittarius. Tapi menurut gue ini energi yang Aries ya, seperti full. Ini artinya energi Aries. Taurus, Aries itu adalah di rumah ke-12 kalian. Rumah ke-12 kalian artinya ending, karma, dan closure. Oke, dan healing. Oke. Jadi kalian tidak ngambil resiko karena kalian belum menyelesaikan sesuatu yang memang harus selesai. Kalian belum membayar karma kalian. Oke, ya kalian juga bisa lihat. Kalian bisa juga lihat. Fokus kalian, atau water, kalian akan meninggalkan apapun yang tidak memuaskan kalian, hati kalian, yang tidak membuat kalian nyaman, yang tidak membuat kalian terpenuhi. Oke. Three of Air, outcome-nya sakit hati, berjuta rasanya. Gue dapet lagu itu ya, nggak tahu kenapa. Nggak ada gitu lagu-lagu sakit hati yang lain gitu, nggak ada di memori gue. Energi secara keseluruhannya High Priestess, Silence, Secrets, Deep Knowing. Insting kalian tinggi, akan mimpi-mimpi kalian. Oke, gue akan klarifikasi Three of Waters kebalik ya. Taurus, Three of Waters kebalik untuk minggu ini apa? Kalian baru saja recovery ya, dari sebuah kehilangan, dari kesedihan, energi kalian sendiri ya itu. Hierophant ini komitmen, guru, institusi ya. The Sun, Leo, tentang kebenaran, happiness,
kreativitas dan pencerahan. Kebenaran yang ada di rumah tangga kalian, kebahagiaan di rumah tangga kalian yang kalian sudah relakan. Sudah tidak ada lagi senang-senang third party ya, pihak ketiga, selingkuh atau apapun itu. Energi secara keseluruhan, Six of Coins, karena semuanya harus balance. Jadi mungkin beberapa kalian sudah berhenti untuk bersenang-senang atau berselingkuh demi komitmen dan kebahagiaan di rumah tangga kalian, karena harus balance, harus harmonis. Harus ini di keseharian kalian ya, harus balance dalam memberi dan menerima, dalam memberi pelayanan juga menerima service juga, harus balance. Dan itu menyangkut juga bagaimana kalian menggunakan waktu kalian, seefisien apa. Oke, the Fool, gue mau klarifikasi. The Fool kebalik. Atau ini beberapa dari kalian adalah rumah tangga yang berakhir. Dan ini kalian sedih karena rumah tangga dan kebahagiaan berumah tangga kalian sudah berakhir, karena adanya orang ketiga. Full kebalik. Lihat dari gambarnya, jelas kan? Ada yang selingkuh, ada yang ngumpet-ngumpet. Page of Wands, komunikasi. Balik lagi, balance dan harmoni. Jadi kalian tidak mau mengambil risiko untuk menghadapi pihak ketiga atau orang ketiga, tapi kalian akan mengkomunikasikan demi keharmonisan dan keseimbangan, balance. Energi secara keseluruhan membuat kalian galau, sangat galau, nggak bisa tidur. Oke, gua mau ini klarifikasi Eight of Water ya. Kalian masih terikat, kalian nggak single, okay. Kalian tidak freedom, kalian tidak free, kalian tidak bebas, dan kalian tidak, kalian masih terikat, masih tergantung, dan kalian belum bisa mandiri. Oleh karenanya pihak ketiga, entah kalian sebagai pihak ketiga atau pihak ketiganya sendiri, mistressnya ini sendiri tidak available. Eight of Water diklarifikasi dengan Eight of Water. Diklarifikasi dengan Eight of Cups. Kalian terikat,
secara apapun itulah koneksi kalian ya, entah itu koneksi kalian, entah itu materi, entah itu status, entah itu bahkan batin dan jiwa kalian terikat. Yang jelas ini kalian tidak kemandirian kalian dipertanyakan. Okay. The Empress kebalik adalah sebagai seorang ibu atau divine feminine, dia tidak bersedia, dia tidak available. Pihak ketiga ini tidak available dengan apapun kondisinya. Dia tidak merasa dirinya sendiri dengan keterikatan ini, dan dia decide untuk meninggalkan apapun itu. Energi secara keseluruhan, Nine of Cups, instant gratifikasi, pelarian, kesenangan sementara, ya, atau fakeness, ini atau distraction aja gitu. Ini senang-senang yang entertainment lah, entertainment, senang-senangan sementara. Three of Air, klarifikasi, tidak adanya penjelasan, victory, dan tidak adanya komunikasi. Kamu tidak punya kuasa akan hidup kamu sendiri, atau kamu kehilangan harga diri, ego, dan pride. Untuk memberikan, untuk memulai sesuatu yang baru secara emosional, ada cinta di situ, tapi ya cinta yang baru mulai bersemi. Energi secara Queen of Cups kebalik, artinya emosional kamu nggak balance, dia di mana-mana, emosional itu berantakan, oke. Nggak terkontrol. Cancer, ini ada di komunikasi, di rumah ketiga kalian. Komunikasi, early education, dan pengetahuan wawasan kamu selama ini yang kamu tahuin, bagaimana nilai-nilai pedoman dan nilai yang kamu pegang. Dan ini juga tentang sosial aktivitas dan hobi kamu sendiri ya. Komunikasi, teknologi, dan cara kamu berpikir. Gue mau klarifikasi the High Priestess. Wow. The Queen of Pentacles kebalik, ini energinya Capricorn, atau mungkin kalian berurusan dengan Capricorn atau Taurus atau Virgo. Mungkin Taurus seperti kalian. Tapi buat gue ini personally ini energinya Capricorn. Temperance, ini energi Sagittarius. Mungkin kalian berhubungan dengan Sagittarius, dan ini kebalik. Artinya kalian sudah kalian butuh healing, dan atau kalian baru keluar dari healing ya, penyembuhan. Ini juga termasuk divine timing. Ini juga termasuk patience. Jadi kalian sudah nggak sabar. Queen of Pentacles itu Capricorn. Ini artinya bisa travel karena ada di rumah ke-9 kalian ya. Higher education, perbedaan budaya, latar belakang, agama, oke. Atau sesudah orang yang jauh atau berjarak atau menjadi jauh. Ini tentang orang yang ingin mencoba mendekati, karena sudah nggak sabar. Karena ini artinya silence.
ya. Sagittarius itu ada di Scorpio, Taurus, Gemini, Cancer, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Libra, Scorpio. Ini artinya di seks dan intimacy, merging atau berbagi, shared finance, shared property, partners resources. Sagittarius terbalik karena being vulnerable ya, sharing intimacy pun juga warisan atau aset, properti ya. High Priestess diklarifikasi dengan High Priestess. Instingnya on point banget. Itu energinya Pisces. Pisces itu ada di teman-teman kamu, di group of networks kamu, di house of friendship ya. Mungkin kamu berhubungan dengan seorang Pisces di antara teman-teman kamu sendiri, atau dia punya Pisces di ininya, di berchartnya. Energi secara keseluruhan 8 of Coins. Doi lagi belajar, bekerja, whatever, dia lagi mengupayakan apapun pengetahuannya, intuisinya sendiri. Wow. Capricorn, Sagittarius, dan Pisces. Wow. Goddess guidance. Untuk Taurus. Bus, independent. Your independence is a foundation for your strength and success. Jadi kemandirian kamu, kesendirian kamu, kemandirian kamu adalah fondasi dari kekuatan dan sukses kamu. Right, Taurus? Apa kata semesta buat Taurus dalam minggu ini? Wow, I do whatever it takes to get closer to consciousness. Gue akan melakukan apapun yang dibutuhkan untuk mendekatkan dengan kesadaran yang paling tinggi. Ada burung hantu. Satu lagi, Taurus, apa kata semesta? Dapat 2. Mau dapat 3. I choose love no matter what. Gue pilih cinta apapun masalah dan situasinya. Satu lagi, there is nothing sexier than my authentic truth. Uranus lagi di kalian, Taurus. Artinya jadi tidak ada satupun hal lain selain kebenaran autentik diri gue sendiri, tentang diri gue sendiri ya. Keunikan gue, kebenaran dan keunikan gue, maksudnya kita, kamu. Gue lagi baca My Authentic Truth ya. Nggak ada yang lebih seksi daripada keunikan dan kebenaran diri kalian. Cakep amat. Gue secara gue Taurus ya kan. Gue Taurus, Jupiter gue Cin. Alright guys, semoga bermanfaat untuk minggu ini. Makasih untuk like, subscribe, dan share-nya. Juga kalau emang kalian benar-benar terinspirasi dengan channel gue, jangan lupa, gue sangat apresiasi kalau emang ada yang berniat untuk berdonasi. Di box deskripsi gue ada link untuk ke PayPal gue.